Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yassir lana fi kulli amrina hada. Allahumma yassir lana fi ziyarati Makkah al-Mukarramah wa Madinah al-Munawwarah. Allahumma amin. Sahabat-sahabatku semuanya yang saya cintai, yang dirahmati Allah, Ustaz Denis, Ustaz Yudi, Ustaz semuanya, Ustaz Irin, ya, semuanya ada Ustaz, ya, Ustaz Diatul Alam, ya. Alhamdulillah kita bersyukur, ya, diberi karunia oleh Allah berupa kehidupan, kesehatan, kesempatan, hidayah, inayah, dan salah satu nikmat terbesar kita adalah iman Islam, termasuk nikmat bulan Ramadan yang kita sudah jalani kemarin. Semoga kita mendapatkan 5 target dari Ramadan. Yang pertama takwa, yang kedua maghfirah, yang ketiga Lailatul Qadar, yang keempat adalah Idul Fitri, dan sekarang perjuangan kita untuk menjaga Syawal, karena hadisnya jelas, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dan juga salatul khamsah, Jum'ah ila Jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahuma. Nah, jadi ini satu karunia yang sangat penting untuk kita syukuri sebagai modal dasar. Kalau bahasa Pak Sol, sebagai start from zero. Dengan kondisi yang bersih ini, harusnya kita bisa nanti melesat dan melezat, ya, bahasanya Mas Denis sama Ustaz Fatan, melesat dan melezatkan hidup kita dengan iman dan takwa. Itu yang pertama, syukur. Yang kedua, salat salam kita aturkan untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para keluarga, sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, saya menghatur syukur, bersolawat, dan yang berikutnya adalah mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya dan menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah, karena salah satu tanda diterimanya ibadah kita adalah keistiqomahan kita ibadah-ibadah selanjutnya. Dalam sebuah hadis, ya, man syaratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyatuhu wa huwa mu'min. Siapa yang bahagia dengan kebaikannya dan bersedih dengan keburukannya, dia adalah orang beriman. Jadi kita berharap setelah Ramadan kita betul-betul meramadankan hidup kita dengan nilai-nilainya, karena kalau waktunya sudah berlalu, waktu yang 1 bulan full mustajabah. Nah, sekarang mungkin suatu saat bertemu dengan waktu dan tempat mustajabah di Mekah, Madinah, Arafah. Allahumma amin. Nah, pada kesempatan kali ini, karena sifatnya kultum, kuliah 7 menit dan ini sudah 4 menit, ya, saya ingin sampaikan pentingnya kita sebagai seorang muslim mukmin membangun kepekaan, membangun hasasiah, membangun kejelian menangkap momentum. Salah satu alasan saya menulis buku Zero to Hero tahun 2004-2005 karena kita sebagai muslim saat itu, juga saya sudah berkecimpung dalam dakwah, kita seringkali kehilangan momentum, kehilangan kesempatan beramal soleh. Contohnya, contoh yang sederhana saat itu sebagai refleksi kami
adalah ketika kita mau Ramadan persiapannya grup ya kan, sehingga akhirnya di Ramadan tidak bisa menikmati dengan baik. Nah, pada saat kultum-kultum jelang Ramadan saya menemukan 7 kata yang sudah saya catat tahun 2001, yakni asbatuhum mauqifan, arhabuhum sodron, sampai aksaruhum naf'an. 7 itu yang ada di buku Ziruturo. Nah, tapi titik kuncinya adalah kebersihan hati. Nah, ini penting. Kita coba memaknai. Utsman bin Affan pernah mengatakan, jika hati bersih maka dia tidak akan pernah merasa bosan untuk membaca Al-Quran. Nah, indikasinya sederhana. Jadi kalau kita diberi kebersihan hati, diberi dizerokan, dinolkan, bahkan makna zero to hero yang mungkin dipahami oleh orang itu dari miskin menjadi kaya, tapi yang saya maknai zero to hero bagaimana tazkiyatun nufus. Core of the core hidup kita, inti hidup kita adalah tazkiyatun nufus, membersihkan hati dari 3T, tilawah, tazkiyah, dan taklim. Itu yang kemudian akan membuat kita memiliki fast respon, ya, istijabah fauriyah, bersegera menyambut seruan, ya, dalam kebaikan, segera menghindarkan dari dosa dan kesalahan. Karena itu diantara tanda taufik dari Allah, wa ma taufiki illa billah, dan tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Satu, ketika seseorang dimudahkan berbuat baik. Yang kedua, meskipun persiapannya mendadak, ya, karena sudah terlatih, mendadak pun harus segera fast respon. Yang kedua, terhindar dari dosa dan kesalahan meskipun hampir-hampir terjerumus. Dan yang ketiga, dimudahkan hati kita, lisan kita untuk selalu berdoa. Selalu berdoa setiap saat melihat bahwin, langsung doa ben umrohne, masih semuanya nanti biar dimudahkan untuk umroh. Kalau kemarin mungkin satu-satu, besok langsung bareng semuanya, Allahumma amin. Artinya apa? Berarti ini menjadi semangat kita, motivasi kita untuk meningkatkan gercep kita untuk melihat momentum. Misalnya tadi Mas Yudi menyampaikan, Pak Sol, kita harus merekondisi atau meremove atau melakukan inovasi dalam penerbitan buku. Nah, saya sejak dulu sudah melakukan inovasi sejak menerbitkan buku awal di sini, terpantai oleh Mas Fauzil di bukunya Inspiring Word itu. Buku ini didesain dengan infografis yang menarik hati itu ya. Nah, ini artinya kita juga melihat, kemarin saya jagongan sama Mas Sofan Albana, bahwa anak-anak sekarang telah bergeser dari kebiasaan membaca buku, bukan hanya anak muda tapi anak tuanya juga ya. Anak tuanya sekarang banyak pensiunan yang gawane nyekel HP sar-sersor itu ya. Nah, ini makanya kadang-kadang nggak diteliti hoaxnya ya. Nah, ini yang kemudian ahlan wa sahlan Ustadz Bagus Sujiwo. Jadi barakallah ya, mabrur ya. Jadi kita sekali lagi, pertama, kita selalu berupaya membersihkan hati supaya dengan hati yang bersih kita mampu melihat setiap potensi diri kita dan kemudian mampu mengkomunikasikannya kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat untuk meraih dengan dosis yang tepat untuk meraih hasil yang maksimal. Itu practical intelligence-nya Malcolm Gladwell-nya. Jadi kita berharap ke situ teman-teman sekalian, dan karenanya kita harus mampu ya, karena ini sebentar lagi saya juga mau diskusi kepenulisan dengan Pak Cak, mampu menulis itu ya seperti termasuk penerbit tentunya bareng-bareng membaca apa yang dibutuhkan masyarakat. Dulu kita sering ada riset lewat majalah, lewat diskusi, lewat apa saja. Nah, ini kita juga merespon, kita kira-kira seperti apa proyek ke depan, masa depan kita ya di dunia dakwah ini lewat penerbitan yang mungkin dipadukan dengan audio visualnya. Ya mungkin kalau saya tidak terlalu applicable dengan audio visual, tidak terlalu eye-catching ya Mas Denis. Itu makanya perlu dikemas ya, dijual bareng seperti yang dilakukan oleh Ustadz Umar Minta ya, bikin videonya, jualan bukunya dan yang lainnya.
Nah ini artinya perlu gerak cepat. Nah sebagai closingnya, kata kuncinya adalah kalau yang kita lakukan bermanfaat, rezeki akan mengikuti. Yang harus dipikirkan adalah apa yang kita lakukan bermanfaat dulu. Karena kalau orientasi untuk duit orang, mungkin kita stres. Tapi yang kita lakukan bermanfaat dulu. Nanti ini bermanfaat, akhirnya direspon banyak orang, diterima banyak orang, diviralkan, diamplifikasi oleh banyak orang. Akhirnya wah ini baik. Akhirnya mereka yang jadi marketer kita. Ini yang harus kita lakukan. Bahkan kita bekerja orientasinya bukan hanya uang ya, tetapi betul-betul ini orientasinya dakwah, ibadah. Saya belajar dari belajar 10.000 jam. 10.000 jam itu begini. Kalau kita itu pokoknya semakin sering berbuat baik, banyak di mana-mana amplifikasinya, ya nanti rezekinya yang akan mengikuti dengan sendirinya atas izin Allah. Itu yang harus selalu kita tanamkan. Berarti ya nawaitu kita bekerja di sini ya sekali lagi supaya tidak hanya tadi ya ibadah, ya dakwah, ya ukhuwah, ya silaturahmi, ya aku pokoknya selama di sini biar iso manfaatnya akeh apa. Nah, apakah sebagai apa saja itu monggo. Nah, dan setiap muslim tentu adalah dai. Maka jenengan juga dai dengan levelnya masing-masing. Apakah jadi editor itu juga dai menelaah ya. Kemudian jadi marketer juga dai, packing juga dai, kemudian bagian akuntansi juga dai dari sisi akuntabilitas, sehingga kita semuanya punya nilai dakwah dan tidak ada satupun yang tersisa, semuanya berpahala. Itu yang harus selalu kita niatkan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Nah, karena itulah saya sekali lagi bersyukur telah dipertemukan oleh Allah dengan Pro You Media, dan bentuk syukur saya ya saya berusaha semampu semaksimal yang saya bisa untuk terus berkontribusi ya, meskipun sekedar mencantumkan logo dalam publikasi atau yang lain atau apa saja itu teman-teman sekalian. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan ini dan juga memohon maaf atas keterbatasan, kekurangan, ketidaksempurnaan kami ya dalam membersamai. Dan sekali lagi mari semuanya kita selalu proaktif itu tadi merespon dengan cepat segala hal, sehingga kita mungkin kadang maaf ya kadang bekerja di luar waktu ya, artinya karena harus ada sesuatu yang dikerjakan. Sebagaimana saya juga pengurus MPW ya, kadang rapat sehari sampai 4 kali karena ada sesuatu yang harus diselesaikan. Juga mungkin sebagai karyawan kadang-kadang kita juga harus merelakan waktu pada saat tertentu harus dan saya yakin sudah ya, tinggal mengikhlaskannya. Begitu, sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Kata kuncinya, jika yang kita lakukan bermanfaat, rezeki akan mengikuti. Dan jika mental kita kaya, ya rezeki yang jauh akan mendekat. Tapi jika mental kita miskin, rezeki yang sudah dekat akan menjauh. Semoga bermanfaat dan menjadi nasihat buat saya. Dan ya, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.